Di surga tidak ada orang menangis. Di surga tidak ada orang menderita. Tuhan mau melalui saudara, kita bisa bikin kota kita, bangsa kita seperti di surga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, komunitas yang sehat. Komunitas yang membawa perubahan adalah komunitas yang berdampak. Komunitas tidak akan pernah bergairah. Hidup kita tidak akan pernah on fire kalau kita nggak pernah berdampak atau hidup untuk diri sendiri. Banyak orang berkata, Pak Jojo, kenapa sih Bapak terlalu bergairah? Kenapa Bapak selalu on fire? Saya beritahu, seringkali saya beritahu ini. Kenapa saya selalu on fire? Karena saya selalu mikirin Indonesia. Setiap pagi jam 9 saya meeting dengan staff. Yang selalu saya tanya nih, hey, rangkul lagi guru-guru baru. Training lagi guru-guru baru. Kita kirim ke daerah. Kita sudah ada 5.000 anak yang kita tolong. Selama pandemik 3 tahun kita tertidur, tidak nambah jumlah anak-anak yang kita jangkau. Masih banyak daerah-daerah yang gizi buruk, masih banyak daerah-daerah yang belum ada guru. Hey, saya kasih kamu target. Akhir tahun 2021, kamu harus jangkau 6.000 anak. Kalau tidak, ada konsekuensi buat setiap kamu, staff di bawah saya. Gara-gara saya berikan satu statement yang keras buat staff saya, akhirnya mereka mulai bergerilya, cari-cari guru. Gak gampang untuk cari guru dan mau tinggal di pedalaman. Hanya cuma panggilan. Mereka mau tinggal di tempat yang gak ada listrik. Mereka mau tinggal dalam 1 tahun di tempat yang gak ada air, gak ada mall, gak ada signal telepon. Gak mudah. Tapi karena kami terus push, akhirnya kami bisa dapatkan. Dan hari ini Bapak Ibu, kita sudah tolong 7.500 anak-anak di pedalaman Indonesia. Itu semua gak bisa terjadi kalau kami gak terus mikirin. Makanya selalu kalau saya sakit saudaraku, selalu saya pikirin siapa lagi yang saya bisa ampuni, siapa lagi yang saya bisa tolong, siapa lagi yang saya bisa bantu. Kenapa? Karena waktu saya sakit saya nganggur, jadi saya bisa berpikir jernih. Isi otak saya adalah Indonesia. Makanya kenapa saya tinggalkan Australia, walaupun orang tua saya tinggal di sana, walaupun 3 adik kandung saya semua tinggal di sana, walaupun saudara kandung saya semua tinggal di sana. Kami tinggal di Indonesia karena mikirin Indonesia. Dan tiap kali saya traveling ke Holy Land, kami selalu berdoa buat Israel, perdamaian, buat Gaza, dan lain sebagainya. Nggak ada henti-hentinya berdoa syafaat. Ini yang membuat api menyala. Ingat, doa, firman Tuhan, pujian penyembahan seperti minyak. Tapi misi jadi berkat itu api. Minyak tidak ketemu api, tidak terjadi ledakan. Api tidak ada minyak suatu kali redup. Berarti kita gak cukup beribadah saja Bapak Ibu. Kita perlu berdampak. Jadi berkat buat lingkungan. Yesus berkata dalam Matius 5:13, kamu adalah garam dunia. Fungsi kita memberi rasa. Lalu apa yang terjadi kalau garam selalu kumpul sama garam? Jadi gudang garam. Ribut terus, darah tinggi terus. Matius pasal 5:14, kamu adalah terang dunia. Apa yang terjadi? Terang kumpul sama terang jadi silau. Hidupmu akan menuntun orang. Waktu kamu keluar dari 4 tembok gereja ini dan menuntun hidup orang. Kenapa kita sering kali rentan jatuh dalam dosa? Karena kita nganggur. Daud jatuh dalam dosa karena dia nganggur. Kalau dia sibuk ikut bertempur dan berkarya, gak mungkin dia jatuh dalam dosa dengan Bathsheba. Tapi karena dia nganggur. Sementara semua laki-laki pergi bertempur, hanya Daud seorang diri di kota Yerusalem akhirnya jatuh dalam dosa. Saya beritahu, kalau Anda sibuk nolong orang, Anda gak ada waktu untuk sakit hati sama orang. Kalau Anda sibuk bantu orang atau doain orang, Anda gak ada waktu untuk iri hati sama orang itu. Kalau Anda sibuk membangun hidup orang, Anda gak ada waktu untuk bermain-main dalam dosa. Itu sebabnya saya senang kata gereja. Dalam bahasa Yunani arti eklesia, katakan eklesia. Eklesia artinya orang-orang yang dipanggil untuk mensejahterakan kotanya.
Jadi kalau kota itu banyak orang miskin, maka para eklesia, para gereja ini dipanggil. Mulai memikirkan bagaimana untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kota itu. Kalau di kota itu banyak orang-orang gila, maka para eklesia, para gereja ini dikumpulkan. Bagaimana menurunkan tingkat orang gila di kota itu. Kalau di kota itu banyak pengangguran, maka para eklesia, para gereja ini dipanggil. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi gereja sesungguhnya bukan gedung, bukan musik, bukan bangunan. Tapi gereja bicara soal fungsi. Itulah doa Tuhan Yesus, yaitu menghadirkan kerajaan surga di bumi. Kenapa? Karena di surga tidak ada orang miskin. Di surga tidak ada orang menangis. Di surga tidak ada orang menderita. Tuhan mau melalui saudara, kita bisa bikin kota kita, bangsa kita seperti di surga. Yang mau katakan amin. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.